Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan model refleksi 4F yang terdiri dari fact, feelings, findings, and future. Nah, dalam jurnal refleksi ini eh, yang menjadi fake atau peristiwa yang terjadi pada 2 minggu ini adalah saya lumayan banyak mempelajari mengenai cara berpikir aset. Selain dari materi yang ada di LMS, saya juga banyak belajar dari pengalaman-pengalaman dan juga cerita-cerita rekan-rekan sesama guru penggerak pada saat ruang kolaborasi. Pada pembelajaran cara berpikir aset ini saya sangat belajar sekali, sangat menambah insight tentang aset yang ada di sekolah, mulai dari modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan dan alam, serta modal finansial. Seperti itu. Lalu feelings, perasaan. Bagaimana perasaan saya selama pembelajaran berlangsung, apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas, ceritakan hal yang membuat saya memiliki perasaan tersebut. Nah, saya lumayan lumayan mendapatkan insight baru dari rekan-rekan sesama CGP saat melihat pada saat true call aset-aset yang mereka inventarisir seperti itu, dan membuat saya juga jadi lebih menggali aset apa saja yang ternyata ada di sekolah saya. Jadi perasaannya seru dan penasaran, rasa ingin tahu saya tergali ketika di sana ada modal manusia, modal politik dan lain-lain. Saya lebih banyak menggali lagi apa yang termasuk ke dalam modal politik, modal manusia seperti itu. Sehingga rasa ingin tahu itu membuat cara berpikir saya lebih menyeluruh dan lebih memasukkan berbagai aspek yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya. Findings atau pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Nah, setelah proses pembelajaran mengenai cara berpikir aset ini ternyata saya belum dapat secara maksimal menginventarisir aset yang ada di sekolah saya. Sebagai pembelajaran mungkin kedepannya saat saya ingin menginventarisir aset seperti itu, saya harus lebih banyak lagi mengumpulkan orang. Jadi secara partisipatif aset itu memang harus mengumpulkan banyak sisi, banyak pihak yang memang mengetahui tentang aset yang ada di sekolah, bukan hanya apa yang terpikir oleh kepala sekolah ataupun guru saja, tapi dari berbagai sumber, sehingga brainstormnya itu jadi mengumpulkan berbagai aset yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi lebih banyak. Future, penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan serupa di masa depan? Apa aksi tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Nah, tentunya pembelajaran cara berpikir aset ini sangat berguna sekali sebagai guru ataupun mungkin kedepannya sebagai kepala sekolah ataupun pengawas. Cara berpikir aset itu sangat diperlukan. Jadi sebagai seorang guru misalkan kita tidak hanya terpaku pada kekurangan apa yang ada di sekolah kita atau di murid kita, tapi kita juga dapat memanfaatkan aset yang ada, misalkan aset modal manusia. Murid kita dimanfaatkan secara semaksimal mungkin, tidak hanya mengeluh pada keadaan
pada infrastruktur sekolah dan lain-lain. Tapi dengan cara berpikir aset, apalagi kita misalkan kedepannya jadi kepala sekolah, kita dapat memaksimalkan segala potensi yang ada di sekolah, dari mulai murid, kompetensi yang dimiliki oleh para guru mungkin, ataupun potensi alam dan lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Jadi sangat berguna sekali pembelajaran berpikir aset ini untuk apa yang akan saya lakukan ke depannya. Mungkin sekian jurnal refleksi kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.